Sidang vonis terhadap Sambudi, guru di Sidoarjo yang dipidanakan karena mencubit muridnya Kamis pagi diwarnai demonstrasi. Para guru ini menuntut hakim membebaskan Sambudi. Puluhan guru di Sidoarjo mendatangi Pengadilan Negeri PN Sidoarjo mendukung rekan mereka yang hari ini menjalani sidang vonis. Mereka membentangkan spanduk berisi kecaman kriminalisasi terhadap profesi guru. Dalam orasinya, mereka menuntut agar hakim memberikan vonis bebas kepada Sambudi. Menurut mereka apa yang dilakukan Sambudi untuk mendidik muridnya? Sambudi dilaporkan orang tua siswa karena mencubit. Bapak Hakim, Ibu Hakim yang sangat bijaksana. Hari ini Bapak Ibu Guru nggak datang bukan berarti nggak mendukung Pak Sambudi, tapi mereka masih memikirkan tugasnya untuk memintarkan anak didiknya. Setuju? Setuju. Nah, kita dari sini kita harus waspada, jangan sampai kita itu bermasalah dengan guru, apalagi sampai ya Allah naudzubillah dalik ya mau memenjarakan guru itu sesuatu yang amat sangat tidak Koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Pengadilan Negeri Sidoarjo saat ini. Miftah, apa agenda sidang hari ini? Apakah sidang sudah dimulai? Bagaimana juga dengan poin perdamaian antara orang tua, siswa dan juga guru Sambudi? Apakah itu juga menjadi pertimbangan pada sidang sejauh ini? Ya, Rian, selamat siang. Ini baru saja sidang vonis bagi Sambudi dimulai. Hakim masih membacakan pertimbangan-pertimbangan apa yang kemudian mereka jadikan dasar dari penetapan vonis hari ini. Saya belum bisa memastikan apa yang kemudian dijatuhkan hakim kepada Sambudi. Namun yang jelas ada beberapa catatan, misalnya dalam tuntutan yang berlangsung pada beberapa minggu yang lalu, jaksa menuntut Sambudi dengan penjara 6 bulan dan masa percobaan 1 tahun. Artinya kalau kemudian hakim mengakomodasi tuntutan jaksa ini, Sambudi bisa tidak merasakan jeruji besi. Namun ada catatan kemudian kalau dia melakukan perbuatan dengan cara mengulang, artinya melakukan penganiayaan terhadap korban, maka tuntutan ini akan berlaku atau vonis ini akan berlaku. Artinya bisa jadi dalam proses percobaan 1 tahun ini peluang untuk dipenjara kembali kalau kemudian melakukan tindakan serupa bisa berpeluang terjadi. Beberapa minggu yang lalu juga terjadi kesepakatan antara keluarga korban, yaitu salah satu murid Sambudi yang mengaku dicubit. Ini terjadi perdamaian antara Sambudi dengan keluarga mereka. Namun begitu, perdamaian ini tidak bisa kemudian serta-merta menghentikan kasus persidangan yang sudah berlangsung di PN Sidoarjo. Namun Sambudi berharap dan pengacaranya juga berharap, bahkan juga puluhan guru yang menjadi pendukung dia berharap bahwa perdamaian ini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk kemudian lebih meringankan. Artinya ada juga harapan dari para guru ini untuk membebaskan Sambudi dari segala tuntutan. Karena mereka berpikir bahwa apa yang terjadi dalam konflik dalam sekolah ini seharusnya tidak bisa atau tidak harus kemudian dibawa ke ranah hukum. Karena di situ ada Dewan Guru, kemudian ada Dewan Wali Murid yang bisa menjadi mediator dalam proses sengketa sekolah. Namun saya menyayangkan bahwa kemudian kasus ini beranjak dan kemudian berlanjut sampai proses persidangan. Dan informasi yang saya terima sebenarnya pihak keluarga wali murid atau pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ini atau kejadian ini, dugaan penganiayaan ini terhadap sekolah. Namun dia merasa bahwa sambutan dari sekolah tidak begitu meyakinkan dia, sehingga akhirnya berbuntut pada proses persidangan kali ini, begitu. Baik, Farid, ini kan tentunya juga menyita perhatian publik di Sidoarjo ya, mengingat ketika seorang guru dipidanakan dengan alasan mencubit siswa seperti itu. Bagaimana sebenarnya publik di Sidoarjo menilai kejadian ini? Apakah aksi penolakan baik itu dari para guru ataupun juga orang tua siswa saat ini masih berlangsung di PN Sidoarjo, Farid? Iya, dan tadi sebelum sidang dimulai memang puluhan guru melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut agar Sambudi dibebaskan dari segala tuntutan karena mereka menilai apa yang dilakukan Sambudi masih dalam proses atau masih dalam koridor mendidik anak. Artinya kita pun memang menilai atau melihat mencubit, kemudian melakukan apapun hukuman yang kemudian diberlakukan seorang guru pada murid masih dalam koridor mendidik. Namun begitu, saya memang tidak bisa kemudian mengeneralisir semua hukuman yang diberikan guru ini dalam rangka mendidik, karena ada beberapa batasan-batasan yang harus dipahami oleh guru bagaimana kemudian mendidik dan bagaimana kemudian menghukum. Memang ada kekhawatiran misalnya dari guru-guru di Sidoarjo, misalnya mereka takut kemudian adanya hukuman yang mereka berlakukan kepada para murid mereka kemudian berdampak pada proses hukum atau yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap profesi guru. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan mereka, kemudian mereka menjadikan kasus Sambudi ini bukan hanya Sambudi seorang, tapi juga mereka khawatir ini juga berlaku pada diri mereka, karena belakangan ini memang ada banyak sekali laporan misalnya yang dilakukan oleh para murid yang tidak terima, kemudian ada perlakuan terhadap yang mereka terima terhadap guru-guru mereka yang mereka lakukan kepada mereka. Ini menjadi pertimbangan orang tua kemudian melaporkan kasus-kasus seperti ini kepada kepolisian. Namun
mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan guru selama ini misalnya mencubit itu masih dalam rangka mendidik. Artinya hukuman itu masih bersifat sangat manusiawi dan tidak ada kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, sehingga mereka berharap kasus ini menjadi jurisprudensi bahwa apa yang dilakukan guru tidak serta-merta kemudian bisa dikriminalisasi. Karena di sini juga ada undang-undang guru yang kemudian melindungi profesi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak harus di bawah kerana pidana. Karena di situ ada misalnya hukuman disiplin, ada hukuman etik yang bisa diproses di internal sekolah, dan PGRI sebagai wadah bagi guru untuk berprofesi. Ini yang menjadi kekhawatiran mereka, dan saya lihat memang mereka cukup khawatir kalau kemudian apa yang mereka lakukan dengan memberikan hukuman kepada murid mereka bisa berujung pada kasus kriminalisasi begitu. Rian. Iya Farid, memang ini menarik apa yang Anda katakan, semoga ini menjadi jurisprudensi baru. Tetapi kalau tadi kita baru berbicara mengenai sisi dari pihak terdakwa dan juga pendukungnya atau rekan-rekan Samhudi selaku profesi mereka sesama dengan guru. Lantas bagaimana dengan tanggapan dari pihak penuntut dalam hal ini ialah orang tua dan juga keluarga dari siswa Samhudi tersebut, Farid? Ya, saya pernah berbicara dengan orang tua korban yang dicubit oleh Samhudi. Dia sebenarnya tidak mau memperkarakan masalah ini. Maka dia sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum, dia sudah datang ke sekolah untuk melaporkan apa yang dilakukan Samhudi terhadap anaknya. Karena dari hasil visum memang ada bekas cubitan yang membiru di kulitnya, di kulit anak dia. Dan sehingga dia sebenarnya meminta apa yang kemudian sekolah bertanggung jawab dan menjelaskan apa yang kemudian membuat Samhudi melakukan tindakan seperti itu. Namun waktu itu dia mengaku bahwa tidak ada tanggapan yang memuaskan dia, sehingga dia memilih untuk melaporkan kasus ini. Nah, namun yang perlu saya catat adalah pelaporan atau kasus ini menggelinding ke ranah hukum ini malah berdampak pada psikologis anak ini, psikologis pada korban. Dia memilih untuk keluar dari sekolahnya dan kemudian sempat kesulitan mencari sekolah baru karena banyaknya penolakan dari, saya bisa mengatakan bahwa penolakan sekolah-sekolah ini untuk menerima dia. Akhirnya anak korban bisa bersekolah kembali walaupun tidak di Sidoarjo. Akhirnya orang tua korban memilih untuk menyekolahkan anaknya di Surabaya, dan ini untuk menetralisir anggapan bahwa ada kriminalisasi atau anggapan bahwa anak ini kemudian menjebloskan gurunya ke penjara. Memang cukup sulit bagi keluarga dan para korban, terutama juga kedua belah pihak sebenarnya. Ini seharusnya bisa diselesaikan dalam ranah sekolah, namun ketika ini bergulir ke masalah hukum, rentetannya jadi begitu panjang, termasuk juga bagaimana kemudian ini mengganggu psikologis anak ini, sehingga dia merasa dibully atau dia merasa kemudian seluruh tudingan, walaupun dia menetapkan diri sebagai korban, tapi seluruh tudingan mengarah pada anak ini, sehingga secara psikologis sangat terganggu, dan ada pilihan dari orang tua untuk memindahkan anak ini kemudian bukan hanya bersekolah di Sidoarjo karena ada banyaknya penolakan dari sekolah-sekolah yang ada di Sidoarjo, sehingga terpaksa dia harus sekolah jauh dari rumah, yaitu di sekitar Surabaya. Begitu, Rian. Ya, Farid, memang ya kita juga mengharapkan semoga persidangan kali ini memberikan hukuman ataupun putusan yang juga adil bagi kedua belah pihak. Terima kasih Miftah Farid telah berbagi informasi mengenai persidangan Samhudi di PN Sidoarjo. Selamat bertugas kembali.